kelompok 2, Rombol 2, PBSI, FBS Universitas Semarang. Di sini kami akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan materi morfologi mata kuliah dasar-dasar linguistik. Namun, sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama saya Dina Aurora Chandra Pradipta, NIM 2302020009 dan rekan-rekan saya. Saya Anggur Rizka Ramadhania dengan NIM 2302020057. Nama saya Fariska Aziza Ramadhani dengan NIM 2302020029. Nama saya Rafanida Alia Fatin dengan NIM 2302020003. Enjoy this video, let's go! Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi menurut Abdul Her. Akan tetapi, pada dasarnya bahasa juga harus dikaji melalui kajian-kajian tertentu. Nah, kita dari kelompok 2 akan mengkaji bahasa menurut ilmu morfologi. Berikut adalah materinya. Pengertian morfologi. Morfologi merupakan cabang kajian linguistik yang mengamati mengenai susunan kata atau tata pembentukan kata. Menurut Ralibi dalam Mulyana 2007, secara etimologi, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morphe yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Menurut Her tahun 2008 berpendapat bahwa morfologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pola-pola dan pembentukan objek kajian morfologi. Objek kajian morfologi yaitu satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat merupakan proses morfologi tersendiri. Satuan morfologi merupakan morfem yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar atau afiks dan kata. Proses morfologi melibatkan komponen-komponen seperti komponen dasar atau pola dasar, alat pembentuk yang terdiri atas 3 jenis yaitu afiks, duplikasi, dan komposisi, serta makna gramatikal menurut Her tahun 2008. Baik, selanjutnya ada proses morfologi. Menurut Lawrence and Jar, proses morfologi terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu derivasi zero, yaitu proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Yang kedua ada afiksasi, yaitu proses mengubah leksem menjadi kata setelah mendapat afiks. Nah, misalkan membaca, dari leksem baca yang mengalami proses afiksasi. Yang ketiga ada reduplikasi, yaitu pengubahan leksem dengan menambah pengulangan dari pengulangan suku awal, penuh berbunyi, dan suku akhir. Misalnya rumah-rumah. Nah, yang keempat ada komposisi, yaitu mengubah gabungan leksem menjadi satu kata, yaitu kata majemuk. Misalkan leksem sapu dan leksem tangan, yang menjadi sapu tangan. Ya. Nah, yang kelima ada abreviasi, yaitu mengubah leksem atau gabungan leksem menjadi kependekan. Misalkan rupiah menjadi Rp atau kilometer menjadi km. Nah, yang nomor 6 ada derivasi balik, yaitu menjelaskan mengapa bentuk dipungkiri yang seharusnya dimungkiri. Nah, seperti contoh mudah-mudahan doa yang kita mohonkan terkabul, bukan mudah-mudahan doa yang kita pohonkan terkabul. Nah, nomor 7 ada meta-analisis, yaitu proses yang dapat menjelaskan bentuk dengan pramu bla bla bla. Misalkan pramusaji dan pramugari. Nah, selanjutnya ada analogi, yaitu proses morfologi yang bertolak dari bentuk yang sudah ada dalam bahasa Indonesia dengan awalan p bla 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 dan yang terakhirnya yang. Nah, yang itu di dalamnya mengandung arti yang kayak misalkan pesuruh, berarti itu kan orang yang disuruh gitu. Nah, yang terakhir ada kombinasi proses, yaitu semua bentuk dapat berkombinasi. Contohnya perkereta apian, itu kan sudah mendapat afiks ya teman-teman, dan kemurahan hati.
Nah, jenis-jenis morfologi itu adalah klasifikasi atau kategori yang digunakan untuk menggambarkan berbagai proses pembentukan kata dalam bahasa. Apa saja sih jenis morfologi itu? Oke, dari hasil diskusi kami, jenis morfologi itu ada 8. Berikut adalah beberapa jenis morfologi. Yang pertama adalah afiksasi, yang kedua reduplikasi, perubahan intern, suplisi, komposisi atau pemajemukan, abreviasi, derivasi zero, dan derivasi balik. Jadi saya akan menjelaskan dari afiksasi terlebih dahulu. Afiksasi ini adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar kata. Contohnya itu seperti awalannya ber, kata dasarnya main, lalu kata terbentuknya itu adalah bermain. Selanjutnya kedua itu ada reduplikasi, yaitu proses pembentukan kata dengan mengulang suku kata atau seluruh kata. Contohnya itu seperti rumah menjadi rumah-rumah yang berarti banyak rumah. Lalu ada juga seperti cinta menjadi cinta-cintaan yang artinya itu perasaan cinta. Selanjutnya itu ada perubahan intern, yaitu artinya proses pembentukan kata dengan mengubah kata atau fonem dalam kata. Saya ambil contoh perubahan dalam kata berimbuhan yang kompleks. Kata dasarnya itu adalah terima, terus kata berimbuhannya menerima. Di sini kata dasar terima mengalami perubahan internal yang lebih kompleks untuk membentuk kata berimbuhan menerima gitu. Lalu yang keempat ada suplisi. Suplisi ini adalah proses pembentukan kata dengan mengganti suku kata atau fonem dalam kata dengan bentuk yang berbeda. Contohnya itu kata kerja pergi, bentuk dasarnya pergi, bentuk perubahannya pergilah. Dalam bentuk imperatif atau perubahan, kata dasar pergi diganti oleh kata pergilah. Yang kelima adalah komposisi atau pemajemukan, yaitu proses pembentukan kata dengan menggabungkan dua atau lebih kata menjadi satu kata baru. Contohnya pada kata pagi-pagi, gabungan dari dua kata pagi dan pagi artinya adalah awal pagi. Selanjutnya ada abreviasi, yaitu adalah proses pembentukan kata dengan memendekkan kata atau menghilangkan sebagian suku kata. Contohnya itu ada banyak loh. Apa aja sih? Yaitu seperti DS, singkatan dari desa, JL, singkatan dari jalan, terus DLL, singkatan dari dan lain-lain, DST itu singkatan dari dan seterusnya, DSB singkatan dari dan sebagainya. Kemudian ada derivasi zero, yaitu proses pembentukan kata tanpa menggunakan afiks. Contohnya seperti kata batu. Kata dasarnya kan batu, itu kata benda. Lalu derivasi 0 atau zeronya itu dia batu sekali, yaitu kata sifat. Dalam contoh ini, kata batu digunakan sebagai kata sifat untuk menggambarkan keteguhan atau kekerasan. Dan yang terakhir itu ada derivasi balik, yaitu proses pembentukan kata dengan membalikkan urutan suku kata dalam kata. Contohnya itu seperti pada kata edit. Edit kan kata kerja ya. Terus editor, kata benda. Kata edit digunakan sebagai kata kerja untuk mengubah atau menyunting teks. Kata editor terbentuk dengan menambahkan akhiran or dan mengacu pada seseorang yang melakukan penyuntingan. Dalam derivasi balik, kata editor diciptakan dengan menghapus akhiran or dari editor untuk mengembalikannya menjadi kata kerja edit. Jadi di setiap jenis memiliki karakteristik dan aturan pembentukan kata yang berbeda-beda. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari sini adalah morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Materi morfologi mencakup konsep dasar morfologi, proses morfologis, morfofonemik, fungsi proses morfologi, dan aplikasi morfologi dalam pembelajaran. Berikut adalah contoh morfologi secara lebih lanjut. 1. Kata kucing-kucing merupakan bagian dari proses morfologi pengulangan foto. 1 kata kucing menandakan hewan bulu berkaki 4, sedangkan 2 kata kucing menandakan bahwa hewan tersebut berjumlah lebih dari 1.
2. Kata anak dipandang sebagai bentuk dasar. Kata ini dapat dilekati dengan awalan ber sehingga membentuk kata beranak yang berarti memiliki anak. Selain itu, kata anak bisa juga diulang menjadi anak-anak yang berarti banyak anak. 3. Kata marah-marah merupakan bagian dari proses morfologi juga. Satu kata marah sama dengan ekspresi atau emosi seseorang yang menunjukkan kemurkaan, sedangkan dua kata marah dapat menandakan terlalu sering marah. Simpulan. Saran.